Satu dua tiga. MSC Jandi ya. Oke. Bentar lagi mau wawancara. Ini mungkin bisa diceritain Pril, hari ini ada apa sih? Seperti apa Pril? Hari ini tiba-tiba jadi kasir minimarket ya. Emang kegiatannya seru-seru sih, kegiatan sehari-hari aku. Jadi hari ini karena aku menjadi brand ambassador-nya Azarin, terus jadi kasir minimarket. Seru sih, ketemu sama fans, ketemu sama customer juga yang belanja, ya pengalaman baru. Tapi kalau Kak Prilly ini kan dinobatkan sebagai selebriti yang sangat ramah sama fans ya. Itu gimana sih menurut Kak Prilly? Ya seneng banget sih kalau emang dinobatkan jadi selebriti yang ramah. Karena ya emang aku tuh sama fans-fans aku deket. Terus aku juga sebenarnya nggak suka kalau misalnya kelihatan kayak ada jarak gitu sama orang. Jadi kalau acara-acara kayak gini, ya aku lebih seneng kayak terbuka gitu loh. Jadi bisa berinteraksi sama mereka. Tadi apalagi banyak fans aku tuh yang ngefans sama aku dari belum nikah sampai punya anak, jadi aku kenal gitu sama anaknya. Terus tadi anaknya jadi aku gendong-gendong gitu, jadi seru banget sih bisa akrab sama mereka. Pril, tapi sejauh ini nggak ada ketakutan Pril gitu deket banget sama fans, sementara kan banyak kejadian ya antara artis dan fans yang mungkin fans yang antusias banget gitu, banyak kejadian yang enggak. Aku sih nggak pernah dapet fans yang kayak gimana ya, maksudnya dari aku awal berkarir banget. Ada sih yang fanatik, tapi fanatiknya tuh baik, bukan yang tiba-tiba menyakiti gitu. Palingan kalau meet and greet atau kalau misalnya lagi promo di mana yang rame, ya kecubit-cubit dikit pasti pernah. Tapi itu nggak aku jadikan masalah sih, ya emang waktu itu lagi gemes aja kali ya, jadi dicubit. Pril, juga tadi kamu kan juga ngejelasin tips merawat kulit menurut kamu, karena kan kamu ini kan suka diving dan segala macam. Menurut kamu kalau tipsnya sendiri gimana sih Pril buat merawat kulit yang suka panas-panasan gitu? Kalau aku sih yang paling penting sunscreen sih ya, karena bener-bener kalau misalnya mancing atau diving di tengah laut, apalagi jam 12 siang, itu matahari kayak di atas kepala sih. Kalau aku nggak pakai sunscreen, aku beneran nggak mungkin kulitnya tetap kayak gini warnanya ya. Apalagi aku sekarang diving sama mancing tuh kayak tiap bulan udah pasti ada trip mancing tuh, tiap bulan pasti ada trip diving, tiap bulan pasti ada. Jadi udah pasti kena air laut. Kalau free dive pun, kalau misalnya nggak di laut pun pasti di kolam renang, outdoor juga. Jadi aku tuh pasti pakai sunscreennya emang lebih banyak daripada yang lain. Apa karena ini alasan akhirnya menurunkan berat badan sampai 34? Enggak sampai 34, ya Allah, itu berat anak SD kali. Aku sekarang berat badannya stabil di 38-39 sebenarnya gitu. Kan naik turun ya berat badan, kadang 39, kadang turun lagi ke 38, ntar besok makan coklat naik lagi ke 39, deh gitu-gitu aja. Waktu itu lagi kurus banget, sempat ke 37, tapi kan semua orang protes katanya kekurusan gitu. Jadi ya udah stabilnya di 38-39 gitu. Sebenarnya nggak diniatin, tapi emang karena aktivitas aku banyak dan free diving mancing itu nggak semudah kelihatannya ya, capek. Jadi kalori yang terbakar juga banyak gitu aku setiap harinya. Emang sejak kapan sih suka hobi mancing sama diving? Kalau diving dari 2 tahun lalu, aku udah dapet license, mancing juga 2 tahun lalu. Kalau free dive baru-baru ini aku baru lulus baru-baru ini. Mungkin tantangannya seperti apa sih mendapatkan license diving tuh? Susah banget dapat license diving, nggak semudah yang kelihatan karena aku license-nya kan sekarang udah specialty dan rescue diver. Jadi kemarin ujiannya juga susah banget. Waktu aku ujian berat badan aku 37 atau 38 gitu, terus aku harus menggotong temen aku yang jauh lebih berat dari aku. Terus harus menggotong tangki sendiri, harus bisa hafal pasang alat. Ya kalau scuba diving tuh kita harus ngafalin alat kan, karena di laut kita ketergantungannya sama itu gitu. Terus karena aku rescue jadi ngafalin pertolongan pertama gimana, menangani orang tenggelam, menangani orang keracunan. Banyak deh. Jadi ujiannya tuh kayak banyak banget teorinya juga, gak gampang untuk dapat license itu, tapi pas udah dapet dan jadi lebih aman ngerasanya pas diving, seneng banget. Mungkin alasan apa sih Kak memilih hobi tersebut? Awalnya iseng ya, awalnya kayak pengen cobain diving gitu, tapi ternyata aku langsung addict gitu, jadi langsung pengen punya license-nya yang pro gitu. Apa karena punya darah Maluku gitu? Mungkin juga ya, mungkin karena papa juga orang Ambon, terus aku dari umur 13 kan udah kerjanya keliling Indonesia buat nge-host acara masak waktu itu, jadi udah biasa ke laut juga. Pril, Kayak anak tujuannya pulau gitu sampai ya? punya license apa sih Pril? Kenapa? Tujuannya sampai punya license apa sih? Masanya kan biasanya kalau cuma diving biasa kan Ya. tanpa license bisa ya? Nggak bisa tapi cuma 10 meter. Oh. Aku punya license karena kan aku rescue, jadi supaya kalau diving, karena aku divingnya banyak di timur kan itu arusnya lumayan kenceng, jadi kalau ada yang kenapa-kenapa atau ada yang
temen aku ada yang mungkin stres pas diving, aku bisa nyelamatin gitu sih tujuannya, supaya aku bisa menyelamatkan yang diving sama aku dan juga menyelamatkan diri sendiri juga. Makanya ambil license rescue diver. Terus ya biar bisa nyelamnya dalam. Kalau dapat license kan nyelamnya bisa di kedalaman 40 gitu. Real, bener gak sih gara-gara body slam yang kamu sekarang ini sampai beli baju sama celana untuk anak-anak SMP, iya anak-anak kecil. Betul. Jadi aku tuh kalau kurus langsung di pinggang ya. Jadi orang banyak yang ngebully aku nggak proporsional gitu karena pinggangnya kecil tapi katanya pipinya tetap cabi lah apa. Ya aku kan nggak bisa ngatur kecilnya di mana ya, kalau kurus kan nggak tahu kecilnya di mana. Ternyata aku tuh tipe yang kalau kurus langsung ke pinggang dan ke paha gitu. Jadinya nggak ada celana dewasa yang muat. Terakhir kemarin aku pakai celana kids ukuran 10 tahun. Kan di sela-sela kesibukan juga masih senang hobi miara kucing juga nih mungkin. Iya, aku baru melihara kucing. Sebenarnya aku takut kucing banget, tapi nggak tahu kenapa karena teman-teman aku sekelilingi sama teman-teman yang suka kucing. Sahabat aku dari SMA punya belasan kucing di rumahnya. Terus juga Umay tiba-tiba melihara kucing di kantor. Kan aku gimana tiap hari ke kantor ketemu kucing. Terus sahabat aku juga Mei, dia melihara kucing juga belasan. Jadi ya udah aku jadinya suka kucing, terus aku melihara satu deh. Bril, terakhir Bril, masih rame tahun politik, masih suka ditawarin nggak sih buat gabung ke partai mungkin untuk pilkada gitu Bril? Ya kalau Banyak nggak sih tawaran-tawaran gitu pasti ada lah, pemberitaan juga pasti banyak gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa beritanya ada ya, karena aku nggak pernah mengiyakan juga sih tawaran. Oh, tawarannya apa aja tuh Bril? kalau Ada gitu? deh. Tapi kenapa menolaknya Bril dan nggak mau gabung? Kenapa? Kenapa Alasan menolaknya? menolak. Alasan nggak mau gabung. Alasan belum ke politik gitu. Alasan belum. Ya karena belum merasa mau dan belum merasa bisa aja. Kan aku ngerasa susah untuk mengatur negara dan mengatur rakyat. Ngatur diri sendiri aja kadang kita masih belum gitu. Jadi kalau belum mampu, aku belum mau memikul tanggung jawab itu. Aku akan memikul tanggung jawab kalau aku mampu. Ya, yuk. Terakhir Ya. mungkin waktu udah ya. kan banyak lagi, banget yang oke, pro boleh, kontra sekali ya lagi sama ya. badan kampus ini. Kalau misalkan di sosmed itu suka balas-balesin atau gimana sih ngerasanya? Enggak, aku nggak balesin karena pas aku gendut aku dibully, kurus juga dibully, jadi sama aja kan. Jadi yang penting yang aku sukanya yang mana kalau aku ngaca. Aku sukanya kalau aku ngaca aku sukanya kurus. Karena kalau pakai baju berenang juga bagus. Jadi walaupun dibully nggak proporsional, kekecilan, underweight, aku nggak peduli karena aku gendut juga dibully gitu. Jadi biarin aja. Dan nanti di acara badminton kakak ikut datang juga apa fans-fans aja kak? Fans-fans aja itu aku nggak ikut. Jadi emang mereka suka gathering sendiri biar makin akrab. Makasih ya. Terima kasih Dadah. Bril. two,